Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kecerongsok. Ini saya lagi nyambangin sahabat kita Mas Lili ya sama Om Andi yang pegang Bintaro waktu itu. Murai batunya yang populer Bintaro ini mantap. Mau obrol tipis-tipis seputar kanibal sayap katanya nih. Mau konsultasi kanibal sayap. Kalau aja bisa bermanfaat. Mau murai mau kacer juga nggak apa-apa. Kita obrol tipis-tipis aja kok. Sambil di kopi ya ngobrol. Iya santai aja. Sambil ngopi-ngopi. Jangan tegang dong, santai aja. Ngobrol sama. Ayo Om Lili katanya tadi mau. Iya Om Lili katanya mau nanya-nanya masalah tentang kanibal sayap. Nah, tentang kanibal sayapnya, trouble-nya kayak mana sebetulnya? Murai kanibal sayap. Pola rawatnya yang ditanya sama Iya, Om Ge. Lili. Cara mengatasinya. Sebenarnya kan kalau masalah kanibal sayap itu balik lagi kembali para perawatannya. Sebelum perawatannya itu seperti apa sebelumnya, yang jelas ya nggak, saya juga kan bukan dukun, artinya nggak bisa juga gitu kan langsung mau tebak langsung lurus bang lu harus beginiin, ya nggak mungkin juga gitu loh. Gak kayak makan cabai ya. Ya iya dong, semua pakai proses, artinya cuman kan semua ada garis besarnya. Contohnya kayak kanibal sayap ini kan mayoritas temuan saya sih kalau bicara kecocokan banyaknya memang lebih tepatnya dengan yang mengonsumsi ekstra pudingnya biasanya lebih banyak. Contohnya dari jangkrik. Dari jangkrik bang. Itu Banyaknya banyak. itu. Banyak itu makan maksimal biasanya dia. Kemampuan maksimal makannya si burung itu dulu poinnya. Semana kuatnya Nah, itulah. biasanya kan diukur nih, enggak ya jangan kita kasih 3 terus ditinggal 3, nggak bisa kayak gitu. Kemampuan si burung maksimal adalah pemberiannya ya kita hidangin gitu. Kemampuan dia makan sebetulnya berapa sih kan gitu. Woi, Nah ini ada tamu lagi. Nah kalau ini betulan nih yang punya Pamos. Pamos ini apa itu? Ya, memang kanibal sayap loh. murainya. Murai batu asli kanibal sayap. Kebetulan banget ini Om Willy ya. Bapak Willy. Om Willy. Stoknya banyak Wah bawahnya. mantap, nih yang habis juara kan tadi. Luar biasa. Wah Murainya yang juara. mantap. Luar biasa ini. Wah ini Nongolin sahabat muka gitu nih. dulu, Oh nongolin sadar muka, dulu nongolin dong muka. Om Willy. Iya. iya. Mantap. Ini topik yang akan dibahas. Ini kebetulan banget ini memang. Murai batu kanibal sayap. Murai Yang batu. memang Enggak mas, saya main aja mas. dikondisikan Saya sama teh aja mas. Om Amit Willy ya mas. yang dibimbing sama Om Toles Kecerongsok channel. Ini salah satu membernya Kecerongsok emang ini. Jadi Kecerongsok. Nah, memang yang rongsokan itu kadang-kadang berbahaya ya kan gitu. Karena kalau beling juga kalau udah pecah itu yang bahaya itu bisa bikin luka. Iya lah. Jadi gimana tadi Pak Mos? Masuk berapa juaranya? Pertama nominasi. Wah mantap, Yang kedua juara 1. Yang ketiga juara 2. luar biasa. 3 kelas anti jong ya artinya. Perfect. Tuh teman-teman, artinya kanibal sayap itu selama dia konsisten dan memang dia yakin dengan apa yang di Buat. bukan, artinya yang dijalani dengan rawatan yang sebenar-benarnya rawatan gitu. Ya alhamdulillah tuh kan, artinya enggak membohongi hasil gitu. Yang penting itu konsisten, hati-hati karena ini bicaranya kan kanibal nih konteksnya. Enggak sama dia kalau kanibal ini seperti sama kayak burung murai yang sehat seperti pada umumnya gitu loh. Gimana Om Lili masalah yang tadi itu kanibal sayapnya itu sebenarnya gimana sih, coba cerita dulu sebelumnya. Itu terjadi apabila ada suara masteran dan burung itu posisi dalam kerodong. Oh dalam kerodong, kalau dengar suara Napahin burung
sayap. Dengar masteran ya. Hmm. Ya artinya kan dari situ kan kita udah bisa sedikit ada kisi-kisi ya kawan-kawan ya. Artinya itu untuk celah kita untuk dalam apa ya memperbaikinya itu seperti apa langkahnya. Jadi iklan dulu nih bentar nih nggak masalah ya kawan-kawan ya, santai aja ya. Ini kebetulan saya lagi di luar, diajakin main, kebetulan diajakin live bareng, oke. Kita bisa kumpul-kumpul biar obrol-obrolan kanibal tipis-tipis. Jadi balik sama yang tadi, bahwa kanibalnya diakibatkan kalau dia di dalam kerodong dan saat mendengar masteran. Nah, kalau bahasanya Kacerongsok itu bilang ya alerginya saat dia mendengar suara masteran gitu ya kan. Itu sebenarnya begini Om, kalau secara garis besar kalau yang saya pelajari ini, kalau beda mohon maaf sebelumnya. Kalau menurut saya, kalau seperti ceritanya Mas Lili tadi, bahwasanya burungnya kalau dalam kerodong itu kan dia coba aja di apa mau diablak boleh, kalau misalkan takut diablak karena mungkin burungnya udah juaraan, ada baiknya pakai kerodong tipis aja, atau siang hari kerodongnya dikendorin bahasa ininya. Dan masteran, untuk masteran yang kira-kira memang berbahaya untuk kesehatan dia, yang mancing alerginya dihindarin dulu gitu. Penjemurannya Molen dulu. kurangin. Apa seperti biasa? Rawat seperti biasa nggak apa-apa. Yang pasti untuk pengerodongan ya, yang perlu diwaspadai itu Nanti. justru pengerodongannya gitu. Ada baiknya kalau siang hari, ada baiknya diablak aja. Kalau memang nggak takut diablak, rodongnya tipis aja atau dikendorin, dibuka kayak resletingnya nggak masalah. Coba nih untuk Om Willy berbagi rawatan tentang Nah, Kanibal betul. sayap juga. Kanibal sayap. Kanibal sayapnya Om Willy ya. Ada digeser. Geser dikit nggak apa-apa, geser dikit tuh untuk Om Willy nih. Ya, berbagi sedikit cerita tentang murai. Murai ya, murai kanibal sayap. Wah, murai kanibal sayap. Jadi kalau si Famos hariannya kayak mana Om Willy? Kalau harus gitu ya. Harus terang ya, ada bacaannya. Boleh. Ya, kebetulan saya juga kan miara murai. Murainya berkarakter suka jemur. Kalau kata Kacerongsok itu tipe dingin ya. Jadi ketika dia tidak jemur, biasanya kumat. Artinya walaupun kita bagaimanapun ceritanya harus burung dijemur. Nah, bagaimana ceritanya kalau nggak ada matahari? Nah, ini itu PR beratnya. Kita Musuh utama ya. musuh utama matahari. Jadi artinya ketika nggak ada matahari, otomatis saya nggak pakai kerodong hariannya. Diablak kan? Diablak. Nah, Gitu. ya artinya kan sedikit banyaknya sebenarnya menyambung ini cerita sama punya Mas Lili tadi. Artinya burung yang masih dominan dengan jemuran, ada baiknya memang dihindari dari pengerodongan, dihindarin juga dari master-master yang memiliki suara terlalu keras. Betul. Terus kalau memang cuacanya lagi enggak ini penghujan, kadang-kadang kan kalau yang masih pakai kerodong tipis ya diablak itu solusinya. Jadi memang harus tunggal dia, masterannya jauh, nggak melihat burung kecil atau burung masteran lainnya. Kemudian kalau memang dia sempat jemur tiap hari bagus, walaupun 1 jam gitu atau setengah jam atau 1 jam bagus. Kemudian ada kata Bung Andi juga, pemberian kroto tuh bisa dilakukan dengan syarat birahinya masih belum terlalu up gitu kan. Jadi kalau kawan-kawan punya tak paham lah bagaimana kondisi birahi burung itu naik, misalnya terlalu gacor ya jangan dikasih kroto, atau pemberian mandinya jangan terlalu banyak gitu kalau murai. Tapi kalau secara garis besar burung-burung murai yang ini burung-burung yang udah lomba lo ya.
Iya, burung-burung Iya. sudah lomba, bukan burung-burung yang lomba. Iya, bahanan dari kiosan gitu kan. Iya, karena ngerawat burung murai juga saya tahu settingannya sampai 8 bulan itu. Nah, itulah. Prosesnya panjang. Jadi nggak ada yang instan gitu kan. Semua Proses butuh instan, proses. prosesnya. Iya, iya. Tapi sudah terbayarkan kan? Itu bayarkan. Ya alhamdulillah kan kalau sekarang tinggal nuai hasil, yang penting lebih hati-hati Iya. aja kalau ngejagain burung-burung udah artinya memiliki apa ya nama artinya kan. Ya, Terutama ya perawat-perawat ini biasanya kan gatel ngelihat kroto bagus gitu kan. Terus Itu dia. tergiur dia. Seger. lumrah itu malah. Murai identik dengan kroto katanya kan. Itu memang. Ketika pemberian kroto, Mm-mm. apa yang terjadi? Itu Pasti dia kembali ke kembali. Nah, gigit. itu kawan-kawan. Ya artinya padahal kalau dibilang bukan berarti kita nggak sayang sama murainya gitu kan. Iya, betul. Karena kita ngelihat kroto bagus-bagus di kios, kepengen coba-coba beli, ya silahkan dicoba dan hasilnya Om Willy sendiri ngerasain. Iya, Saat konsumsi nggak seberapa, harganya juga nggak seberapa tuh kroto ujung-ujungnya malah Ya, akibatin iya. fatal sama Jadi, murainya gitu. berdampaknya langsung ekstrim itu kan. Gitu. Jadi ya itu kalau Makan jangkritnya berapa banyak? Untuk Pamos berapa tuh Mas? sehari 4 4 pagi 4 sore. 4 sore. 8 lah ya. 8. Nah, Untuk hari H dia banyak juga ya? hari H enggak, hari H sama. Cuman Hamin satunya siang itu paling tambah 2. Karena lonjakan air terlalu tinggi juga pernah dilakuin, hasilnya memang Ngaco enggak juga itu ya. cocok. Yang penting penyakitnya dulu, kanibalnya dulu kita atasin. Iya. Ya karena kuncinya itu kan di situ gitu loh. Kalau bahasanya ya kata kuncinya di situ. Kanibalnya teratasin, burung pasti bisa jalan lagi. Terus sabar. Ya dengan juga sabar. Kadang-kadang kan yang sembuh kanibalnya Coba, Kok. burungnya nggak tarung. Nah, ini yang repot. Bintaro? Bintaro nggak kanibal om. Oke, Ya, para sahabat, ini berhubung obrolan tipis-tipis, nanti di lain waktu kesempatan kita coba ini lagi ya, sharing-sharing bareng lagi di salah satu rumah para sahabat Gacerongsok. Nanti saya sendiri yang nyambangin ke sana, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita live lagi. Nanti Ini di rumah yang punya masalah. ini saya lagi kunjungan dulu ke rumah orang yang punya masalah. Ini benar-benar bukannya belum masalah banget. Karena panik dia ngelihat murainya ternyata udah narik-narik sayap terus. Yang mudah-mudahan nanti di sini kita bisa cari solusinya ya buat sahabat. Ingat, kecereng baik adalah kecereng sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.